Oke, sebelum mulai perkuliahan hari ini ya, saya sebenarnya sih ini ya, apa ya, belum dapat ini ya, presensi kalian ini ya. Gini aja dulu. Sebelum mulai, bisa lah cerita sedikit lah tentang tugas kemarin nih, perwakilan lah, dari salah satu temen, siapa yang mau bercerita, nggak apa-apa. Tadi saya sedikit baca sih beberapa yang saya baca, ada yang menceritakan tentang perusahaan BNI ya. BNI ya di sini ada. Ada nggak yang dari sini BNI? Salah satu aja bisa menceritakan BNI gimana situasinya, keadaannya kantor di sana? Ada nggak dari kelompok BNI yang mau berbagi pengalaman nih sama teman-teman setelah kalian jelajahi perusahaan BNI lewat ini Maya, yang kalian dapatkan apa aja? Ada nggak nih dari kelompok yang menggunakan BNI yang ingin bercerita? Ada nggak? BNI, silakan. BNI. Ada yang berani enggak nih dari BNI? Wah nih, ayo sekalian mengetes keberanian kalian. Tinggal baca aja, nggak apa-apa. Tinggal baca aja itu jawabannya. Ayo, ada nggak yang dari Bank BNI? Belum ada yang berani nih. Tinggal baca aja. Kalau ada saya ganti ya. Saya ganti aja deh coba. Yang cari perusahaannya Tokopedia, ada nggak? Tokopedia. Ada, Pak. Ada. Oke, Vivian. Silakan Mas Vivian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok yang kelompok 4. Kami memilih untuk menjelajahi salah satu perusahaan besar di Indonesia, itu Tokopedia. Alamat dari kantor Tokopedia ini adalah alamat baru. Baru beberapa tahun pindah dari kantor lamanya, yaitu di Tokopedia Tower Ciputra World 2, Jalan Profesor Dr. Satrio nomor 3 di Karet Semanggi, Jakarta Selatan. Di sini kami menjelajahi, selain dari website, kami juga mencari sumber dari YouTube, yaitu dari akun YouTube Daily Social, yaitu mereka biasanya mereview kantor-kantor perusahaan di Indonesia, dan salah satunya adalah Tokopedia. Beberapa ruangan yang mereka review yaitu berawal dari ruang resepsionis, lalu kemudian mereka ke ruang auditorium, kemudian Tokopedia juga memiliki ruang meeting outdoor. Oke. Kemudian para karyawan Tokopedia difasilitasi oleh Tokopedia dengan ruangan gym. Kemudian ada juga beberapa ruangan meeting indoor yang beberapa ruangannya itu dinamakan dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan beberapa nama lainnya. Pokoknya khas Indonesia. Kemudian untuk ruang kerjanya sendiri itu bertema open space. Jadi tidak ada sekat dan karyawan dapat melihat karyawan yang lain sedang bekerja juga. Kemudian ada fasilitas ruang pantry, dan salah satu fasilitas yang disenangi dan merupakan permintaan dari karyawan Tokopedia yaitu ada ruangan game, dinamakan ruangan game Sriwijaya. Itu ada di lantai 51 kalau nggak salah. Terus juga difasilitasi dengan ruangan istirahat, yaitu mereka bisa istirahat di
ruangan tersebut ada kasur dan bisa juga tidur lesehan. Boleh nginep nggak di situ? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Terus lanjut. Kemudian beberapa perabotan dan perlengkapan yang kelompok kami list itu diantaranya ada dispenser, galon, terus alat-alat kebersihan seperti sapu, pembersih lantai, pembersih kaca, ember, dan juga ada pemadam api untuk emergensinya. Kemudian beberapa perlengkapan di meja resepsionis seperti ada vas bunga, kalender, terus locker di bagian ruangan gym dan lainnya. Kemudian di ruangan kantornya biasa seperti ada komputer. Di situ kami lihat mereka menggunakan komputer dari Apple dan juga menggunakan laptop mereka sendiri. Kemudian ada printer, ada telepon, proyektor, mesin fotokopi, dan sound system di setiap ruangan meetingnya. Kemudian untuk penjelasan memberi informasi yang giving information yang kami temukan di webnya tersebut, Tokopedia memberikan sebuah data yang mana data tersebut menjelaskan tentang impact Tokopedia terhadap Indonesia itu sendiri. Seperti Tokopedia telah menjembatani kepedulian sosial dari masyarakat yang ingin memberikan bantuan dan yang membutuhkan, yaitu diantaranya 33 provinsi telah dijangkau dan diberdayakan, kemudian 31 organisasi sosial telah menjadi mitra Tokopedia, kemudian 2.700 jam telah dikontribusi Nakama. Nakama ini adalah sebutan lain dari karyawan Tokopedia. Kemudian 40 miliar rupiah donasi telah disalurkan dari pengguna Tokopedia, dan Tokopedia sebagai perusahaan besar di Indonesia telah memberikan dampak ekonomi Indonesia, yaitu diantaranya Tokopedia telah memberdayakan 90% penjual berskala mikro, terus jumlah penjualan dari mitra Tokopedia itu telah meningkat 133%, kemudian 76% penjual merasakan kemudahan selama mengelola bisnisnya di Tokopedia, terus Tokopedia telah mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dan informasi lainnya, Tokopedia juga menginformasikan beberapa program CSR yang mereka jalani, yaitu dengan dinamakan Tokopedia Bersama. Oke, lengkap sekali ya Mas Fibrian ya. Oke. Sebelumnya sudah pernah main ke situ langsung? Belum, Pak. Belum ya. Tadi baru menjelajah secara maya ya. Iya, betul. Sama teman-temannya. Oke, lengkap sekali. Tadi menarik ya, ada kata-kata ini juga Pak. Gym. Untuk nge-gym ya. Iya, betul, Pak. Fitness. Nih. Ya, atau gimana? Betul. Enggak, saya enggak, maksudnya ada ruangannya doang. Iya, ada ruangan Gitu, itu ya? Iya, ada. Ada ya? Mantap Ada. ya. Fasilitasnya lengkap ya. Ada gym, terus ada game juga ya tadi ya buat game Iya, ya. ada ruangan game. Ada ruang game juga, ada ruangan istirahat tadi ya kayak kasur, terus itu ya. Iya. Bisa rebahan di situ ya kalau capek ada rebahan. Betul, Ya. Pak. Itu khusus untuk pegawai atau bisa untuk mungkin tamu? Mungkin kalau untuk tamu bisa sih, Pak. Cuman kalau mungkin ada urusan dengan karyawan Tokopedia itu sendiri, bisa juga diajak ke situ. Tapi fungsi kamar itu sebenarnya buat apa menurut Mas Febri? Untuk ini, saya lihat di YouTube-nya, mereka bilang ruangan itu untuk supaya karyawan itu lebih produktif, Pak. Jadi mereka bisa istirahat sebentar, habis itu langsung kerja lagi. Oke, ya, betul sekali ya, biar ini ya ketika sudah putek pikirannya ya, sudah jenuh gitu ya, butuh istirahat ya, bisa istirahat dulu. Iya, betul, Pak. Kemudian lanjut lagi. Oke, tadi dari melihat dari pelayanannya di situ, fasilitasnya apa aja, itu berarti perusahaan Tokopedia juga mengayomi sekali ya untuk para pegawainya. Karena kan jarang-jarang juga ada perusahaan yang menyediakan tempat istirahat sampai bisa rebahan seperti itu. Dan ada game-nya juga menarik tadi. Oke, terima kasih Mas Vivian. Sangat menarik sekali ya. Satu lagi. Tadi saya baca-baca juga ada yang mengambil perusahaan Gojek. Ya. Silahkan, ada yang berani dari kelompoknya mengambil tema Gojek untuk bercerita seperti tadi Mas Febrian. Gojek. Nah, di sini siapa? Gojek.
Dibaca aja Assalamualaikum, jawabannya. Pak. nggak apa-apa. Oke, Khairul Rizal ya. Oke. Ya, Pak. Rizal, panggilannya Rizal. Iya, Pak. Oh, Bisa, oke. Pak. Itu Rizal. Aku Kami, tadi lihat dari kejauhan ya, lihat kamu dari kejauhan ya. Kan mohon maaf ini layar video kamu kan agak abu-abu ya. iya. Ya, saya kira itu tadi kamu pakainya lakton doang. Ternyata ini apa lengannya itu coklat itu ya. Pakai jaket ya kamu ya? Iya, Pak. Ya, oke. Karena kelihatan abu-abu dari saya. Oke. Silakan Baik, Pak. Rizal. Baik, Pak. Kami dari kelompok 6 Hmm, yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Khairizal, kemudian ada Inas, ada Kaila Salsabila, ada Kamila, dan terakhir ada Kaila. Di sini kami memilih perusahaan Gojek. Gojek ini didirikan oleh Nadiem Makarim, yaitu Menteri Kemendikbud sekarang, yaitu warga negara Indonesia asli, lulusan Administration dari Harvard Business. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri sejak 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. nggak Terus usah nangis ya Mas. Gojek ini sangat identik ya, sangat khas dengan kehijauannya, gedung kantor perusahaan Gojek online. Oh, berarti di situ hijau semua, Mas. Suasananya di situ hijau semua ya? Iya, Ya, benar. ya seperti ini, dalam gedung Gojek terdapat ruang kerja dengan nuansa hijau Oh, hijau. yang menjadikan ciri khas sebuah perusahaan Gojek. Terus Hijau itu ada tandanya apa sih, Mas Rizal? apa? Hijau itu tandanya apa sih? Kalau menurut Seger. Mas Rizal. Apa sih? Seger ya? Penjaga Bukan itu. lingkungan. Bukan itu, Mas Rizal. Itu matamu hijau banget itu. Matamu hijau itu tanda aslinya. Mata duitan. Astaga. Oh iya iya. Berarti banyak uang, berarti perusahaannya banyak uang. Oke, lanjut. Nah, di ruangan itu ada, di kantor Gojek itu ada kantin yang bersih, terus modern, yang menyajikan fasilitas lengkap seperti oven, kulkas, dispenser dan sebagainya. Terus ada ruang meeting yang memudahkan para pekerja untuk mendiskusikan proyek secara nyaman dan kedap suara, sehingga suara dari luar tidak mudah terdengar. Selanjutnya itu ada ruang private yang kedap suara, ada ruang private lagi itu, membuat siapapun yang menggunakan ruangan itu merasa lebih nyaman untuk bekerja sendiri tanpa ada gangguan apapun dari luar. Terus ada juga ruangan auditorium yang dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai forum untuk menyusun sebuah event seperti seminar. Ruangan ini dilengkapi dengan layar lebar dan sound system yang lengkap. Terus ada ruang refreshing juga yang luas dan dilengkapi dengan berbagai alat permainan yang bisa dimainkan sepuasnya oleh karyawan sehingga karyawan tidak jenuh pada saat bekerja. Terus ada apa ya, perabotan dan perlengkapan kantornya seperti kursi, meja, lampu, kertas, alat tulis kantor, rak meja, kalkulator dan sebagainya. Terus ada peralatan dan mesin kantornya seperti printer, mesin fotokopi, scanner, laptop, stop kontak, telepon, dan mesin penghancur kertas. Selanjutnya, nah, Gojek juga menjadi satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara, perusahaan pengubah dunia top 20 versi majalah Fortune. Gojek memudahkan para pelanggan dalam bepergian, memesan makanan, dan sebagainya. Sementara itu, pelanggan juga memberi feedback kepada Gojek dengan cara memberi nilai tambah yang membantu Gojek semakin berkembang. Gojek berkontribusi 7,1 triliun dolar dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Gojek juga mengurangi pemakaian plastik. Mitra Food Merchant naik 80% sejak pandemi berkat solusi digitalisasi Gojek untuk UMKM. Skala Gojek
sebanyak 190 juta jumlah install aplikasi Gojek. 2 juta mitra driver sudah bergabung dengan Gojek. 900.000 jumlah mitra GoFood. 2.448 kali lipat kenaikan pengunduhan aplikasi Gojek dari 2015 sampai ke 2020. Terus layanan transportasi logistik, pembayaran, pesan makanan, dan belanja, bisnis hiburan. Di bagian paling bawah, maaf Pak. Nah, terus ada armada Gojek tuh ada ini, ada GoRide, ada GoCar, ada GoSend, ada GoBox. Udah pernah pakai semuanya? Rizal? Belum Pak, baru GoRide sama GoCar aja. Oke. Terus prinsip kerja yang di Gojek ini ada prinsip kerja yang bikin seirama. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada Gojek ini selalu terbuka dan senang untuk bekerja sama. Terus Gojek ini semangat dalam saling tolong menolong. Terus selalu mempertimbangkan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain. Selanjutnya proaktif dalam meminta masukan, memberi masukan bermakna buat teman kerja, menjalankan masukan yang diterima dengan tulus, terus berani mengambil resiko dengan perhitungan matang, dan menghargai kegagalan sama dengan keberhasilan. Terus Gojek ini mempunyai 3 pilar, yaitu yang pertama kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Kecepatan itu bergerak cepat, mendorong batasan. Inovasi itu menyelesaikan masalah dalam skala besar. Terus dampak sosial, mentransformasi hidup, menginspirasi perubahan. Dalam menggunakan aplikasi Gojek ini, cara pembayaran itu ada GoPay, ada GoTagihan, GoPayLater, ada GoGive. Itu Pak. Oke, Mungkin itu. cukup sekian prestasi dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Informasinya juga sudah lengkap. Ini Mas Rizal. Mas Rizal dengan adanya Gojek, apakah terbantu sekali? Oh, ini saya melihat Mas Haidar nih. Mas Haidar tadi habis begadang semalam Mas Haidar? Iya Pak. Iya, tadi saya melihat sepertinya Mas Haidar sedang menjadi patung ya. Enggak Pak, enggak matung kok Pak, cuma senderan. Senderan ya. Apa semalam ada bola? Enggak Pak, enggak bisa tidur Champion? doang Pak. Oh, bisa tidur. Insomnia ya? Enggak tahu Pak apaan. Masa nggak usah dipikirin mantan, udah biarin aja. Nggak usah terlalu dalam. Kayak habis diputusin ya Mas Haidar nih, jadi nggak bisa tidur nih. Enggak Pak. Covid Pak, dia Covid. Ya? Dia positif jadi nggak bisa tidur. Kamu lagi ini apa isolasi mandiri? Haidar? Iya Pak. Oh, oke. Semoga Sama Pak, saya sembuh ya. ngikutin Ahmad Humaydi kok Pak. Ahmad Kumaydi. Iya, saya ngikutin dia lagi isoman, jadi ya udahlah biar Kamu solid juga gitu Ahmad? Pak. Kamu juga lagi isoman? Iya Pak. Kena di mana? Lagi isoman. Gak tahu ya. Kena di mana? Nggak tahu saya kena di mana. Gejalanya apa? Demam juga, sempat demam. Demam, batuk, pilek. Gitu Pak. Gitu. Oke ya, semoga lekas sembuh ya. Ya, Sini Pak. yang lagi isoman juga semoga lekas sembuh. Bapak juga cepat sembuh Pak. Oke, thank you Mas Ahmad. Oke, tadi kembali lagi ya ke Gojek ya. Mas Rizal. Ya Pak. Oke, Mas Rizal. Udah pernah gunain fitur apa aja nih di Gojek? Kan banyak nih, ada GoCar, GoRide, GoSend, Smart, Go. Kau pakai yang mana? Sejauh ini GoRide sama GoCar aja Pak. Oh kamu kalau pesan makanan itu nggak lewat Gojek? Oh iya, GoFood kali-kali. GoFood, iya. Pesan juga pernah? Iya. Oke. GoSend, kirim barang, pernah? Belum. Mungkin kirim bunga gitu buat pacar lewat GoSend gitu. Karena lagi pandemi gitu. Oke. Tapi sebelumnya kalau misal kamu rumahnya mana Rizal? Gimana Pak?
Rumahnya mana? Di ini di Kramat Sentiong, Kamu Sentiong. Nggak, maksudnya di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, apa mana gitu? Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta gimana keadaannya sana? Masih ini, bludak. Sudah pernah pergi kampus kan? Sudah pernah. Pernah Pak. Nah, pakainya apa ke sana? Kadang Gojek, kadang ini busway. Oh, kadang Gojek, kadang busway. Nggak pakai motor sendiri? Enggak Pak. Kenapa? Nggak Nggak punya punya motor, motor. Pak. Punyanya mobil, Pak. Gitu ya? Ya, gitu ya. Punyanya mobil ya, Pak. Mantap, punyanya mobil lah. Oke, makasih Mas Rizal. Oke, terima kasih untuk tadi ya sedikit penjelasan mengenai tugas ya. Beberapa teman-teman kalian tadi sudah memberanikan diri ya untuk ya bercerita tentang hasil yang telah dikerjakan. Oke, kita lanjut aja ke pertemuan yang kedua ya, topik yang kedua. Oh ya, sebelumnya materi yang pertama itu sudah saya share ya di grup di layar ya. Jadi silakan nanti kalian bisa cek. Cuman untuk yang pertemuan ini belum saya upload ya, sengaja saya upload karena nanti saya uploadnya itu setelah saya menjelaskan ke kalian ya. Jadi biar kalian fokus dulu, fokus kepada materi dan fokus kepada saya. Oke. Ya. Saya ini dulu apa namanya? Share screen dulu ya materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Oke, izinkan saya untuk memulai untuk menjelaskan materi topik kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk topik yang kedua, kita akan membahas yang namanya otomasi perpustakaan. Maaf, perkantoran ya Allah. Sorry. Ini saya lagi nggak enak badan jadinya salah tulis. Perkantoran. Nah, kantoran ya. Nah, lagi batuk juga nih. Ya. Oke, sudah berganti slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu otomasi perkantoran. Oke, seperti biasa nih ya. Nih, ada dua gambar. Ada dua gambar. Nah, saya tunjuk ya. Ada dua gambar. Ini Anita Putri. Ada? Ada, Pak. Oke, Anita Putri ada. Iya. Ini gambar apa Anita Putri? Yang mana, Pak? Ini nih, ini kursor saya ada nggak? Muncul Oh, nggak? ada. Itu kayak surat. Oke, surat apa? Hah? Surat apa ini? Nggak tahu, Pak. Tulisannya nggak kelihatan. Surat cinta mungkin? Iya, pokoknya bentuk surat Pak yang pertama. Surat lamaran ini ya. Contoh surat Oh. lamaran aja. Iya. Nggak kebaca tulisannya ya? Enggak, Terlalu kecil ya? nggak kelihatan. Oh, iya. Memang terlalu kecil ya. Ini mata kamu masih aman. Tenang aja. Ini terlalu kecil. Oke. Mana nih Anita? Apa, Pak? Apa namanya? Oh ya. Untuk ini satunya. Ini kalau satunya apa? Sebelah kanan. Itu kayaknya juga surat, nggak tahu, Pak. Kurang tahu. Nggak tahu, Pak, gambar yang kedua. Tapi disuruh ngirim file-file gitu, Pak, dalam bentuk PDF.
terpental ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, ini layarnya masih PowerPoint bukan? Ya, Pak. Masih PowerPoint. Udah ke close, Pak. Oh, udah ke close ya. Oke. Saya ulangi lagi ya. Sorry. Gak tahu ini tiba-tiba saya keluar nih tadi. Tadi mana ya? Oh, ini. Sampai sini tadi ya. Tadi sama Mbak siapa tadi ya? Tadi sama Mbak siapa ya? Mbak Saya, Anita. Pak. Anita, ya. Oh iya, Anita. Oke. Bapak, saya mau jawab. Oke, sudah ketemu ya? Nggak tahu. Apa dapat Menurut dapat saya- bocoran dari teman tadi? Menurut saya gambar yang pertama itu surat lamar pekerjaan. Terus gambar yang kedua itu email kirim untuk lamar kerjaan mungkin, Pak. Oke, betul sekali. 100 buat Anita. Ya, betul. Jadi bedanya apa dari kedua itu? Perbedaannya kan sama kan, ini yang kiri juga tentang lamaran, yang kanan juga tentang lamaran. Yang satu Betul. dalam bentuk surat, yang satu digital, Pak. Bedanya yang satu surat, yang satu digital gitu. Oke, sip sekali. Betul. Jadi yang kiri masih manual ya, masih menggunakan surat ya. Kalau yang kanan itu sudah berbentuk digital. Oke, jadi jika kita berbicara ya, sebelum munculnya teknologi ya, ketika kita ingin melamar pekerjaan kan kita juga tetap harus membuat yang namanya surat lamaran. Nah, yang kita lakukan adalah menulis tangan di suatu kertas, kemudian surat tersebut kita berikan kepada perusahaan tersebut secara langsung ya. Jadi kita datang ke perusahaan tersebut dengan memberikan surat lamaran yang sudah ditulis tangan. Nah, seperti gambar yang sebelah kiri ini. Betul, yang dikatakan sama Hanita ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini sama juga fungsinya, yaitu untuk surat lamaran. Ya, karena teknologi yang sudah berkembang pesat, maka untuk lamaran sudah tidak memakai seperti ini lagi, tapi sudah menggunakan ini ya, digital. Surat lamaran bisa diketik ya, kemudian di-scan, dijadikan file berbentuk PDF ya seperti ini ya, ini. Kita masukkan di sini, kita sisipkan foto juga ini ya. Dan kemudian CV juga bisa jadikan satu. Kemudian kita kirim melalui email. Jadi kita lebih praktis ya. Kita nggak harus datang ke perusahaan tersebut. Kita nggak harus buru-buru ke perusahaan, memakai baju rapi, kemudian menenteng berkas itu ya untuk membawanya ke perusahaan tersebut, nggak usah. Tetapi dengan menggunakan ini ya, Gmail, dengan mengirim file-file ini sudah bisa mewakili. Jadi lebih enak, lebih cepat, dan lebih mudah. Seperti itu. Oke, terima kasih Anita. Lanjut, berikutnya mana? Bentar. Oke, gambar kedua. Oke, saya tunjuk lagi nih. Tadi kan laki-laki sudah 2, berarti ini perempuan 1 lagi. Satu lagi, Kaila. Halo Mbak Kaila. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada 2 nih, Pak. Oh, ada 2 ya? Sorry. Kailanya ada 2. Oke, yang bisa saya pilih ini aja wis, Kaila Gumaisa. Iya, Pak. Oke, Kaila ada 2 ya? Maaf ya, saya belum hafal. Oke. Kaila, kamu panggilannya siapa jadinya? Kaila boleh, Ail boleh. Nah, Bisa, Bapak. satunya panggilannya siapa? Kaila bisa, Salsa bisa, Pak. Oh gitu, oke. Kaila, Ya, Pak. oke, masih mengaktifkan videonya ya? Oke. Yang di sebelah kiri, Kaila, apa ini? Buku absen. Buku absen. Kalau di sebelah kanan? Fingerprint. Fingerprint. Kegunaannya sama atau beda? Sama, tapi beda ini. Yang satu pakai elektronik, Oke. Nah, yang satunya? satu pakai kertas. Oke. Berarti yang ini masih manual ya? Masih. Ya, Pak. Oke, terima kasih Kaila. Betul sekali. Sama. Ini
absen ya, buku absen, masih menggunakan buku karena belum adanya teknologi. Tapi karena sekarang sudah canggih ya, teknologi sudah canggih, absennya tidak harus menggunakan ini lagi, tetapi sudah menggunakan ini. Salah satu contohnya fingerprint. Ya, nggak ada fingerprint aja, yang pakai wajah juga ada ya. Ya, dengan melihatkan wajahnya, kemudian sudah terdeteksi, maka sudah melakukan absen juga ada. Jadi ini manual ke elektronik. Ada suatu perubahan. Ya, ada suatu perubahan. Oke. Berikutnya next. Lah ini mungkin agak membingungkan ya. Nggak apa deh, saya pengen pendapat lagi nih. Dari ini yang kayak agak-agak kayak Jepang nih saya panggil ya. Otokan. Otokan? Ada Otokan? Saya Faisal, Pak. Oh, Nama mata kuliah. Faisal Rasmi. Otokan itu otomasi perkantoran maksudnya. Iya. Oh, alah singkat. Keren sekali kalau singkatannya. Kok pakai nama Otokan segala ini? Kepikiran aja, Pak. Oh. Oke, kreatif kamu ya, Faisal. Saya kira itu nama kamu ya, Otokan Faisal Ramzi. Kamu mengelabui saya ternyata nih. Oke, karena teman-teman lain juga nggak ada yang nulis Otokan ya, paling OP ya, ini OP. Apa ada lagi ya yang pakai Otokan ya? Saya jadi penasaran. Ada kayaknya deh. Cuma OP atau OP. Oke, nggak apa-apa. Itu kreatifan kamu ya, Otokan ya. Iya. Nggak apa. Oke. Nah, saya jadi manggilnya kamu Otokan. Apa Faisal apa Ramzi nih? Faisal aja, Pak. Faisal. Oke, Faisal. Bisa lihat di sebelah kiri. Ini apa Mas Faisal? Mungkin ini semacam browser, Pak ya? Oke, betul sekali. That's right. Ini yang sebelah kanan. Kalau ini semacam browser tapi berbentuk digital. Oke, betul. Ini kita anggap aja PowerPoint ya. Iya, PowerPoint. PowerPoint PPT. Oke, jadi kegunaannya sama untuk menjelaskan ya. Iya, sama. Bedanya adalah? Bedanya kalau ini kertas, kalau ini digital. Oke, kertas ke digital ya. Iya. Oke, kamu Mas Faisal lebih nyaman menjelaskan menggunakan kertas atau menggunakan digital? Digital, Pak. Why? Soalnya lebih nyaman. Lebih nyaman. Lebih enak aja. Iya. Dan Enaknya lebih apa? mudah. Mudahnya? Mudahnya apa? Lebih mudah menjelaskan Mas itu. Faisal. Gimana ya? Gimana ya? Kamu Bisa. tanya saya jawab ya. Apa? Gimana? Lebih enak menjelaskan aja, Pak. Oh, lebih enak menjelaskan. Oke. Iya. Oke. Brosur sama digital lebih enak menjelaskan. Tapi kalau membuat lebih mudah mana? Membuat brosur atau membuat ini PowerPoint? Anggap aja PowerPoint. kita membuatnya PowerPoint. PowerPoint, Pak. Lebih mudah mana? PowerPoint. ya? Iya. Oke. Sudah pernah bikin brosur sebelumnya seperti itu? Sebelum itu sudah waktu SMA. SMA. Pakai Iya. apa? Corel? Photoshop? Pakai Photoshop. Photoshop? Iya. Oke. Dulu SMA ya? Iya. Ada pembelajaran komputer berarti ya di situ, di tempat kamu ya? Iya, ada. Menarik. Oke, thank you Faisal. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih yang sudah berpendapat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke. Melihat dari contoh tadi ya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian otomasi itu merupakan penggunaan alat elektronik yang digunakan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan
komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Ya. Jadi gunanya otomasi perkantoran ya salah satu contohnya tadi ya ini ya gambar kembali contohnya aja nih. Misal ini ya. Jadi ketika ada orang yang mau melamar lebih mudah ya karena kirim email aja nggak usah datang ke perusahaan biar lebih simpel. Kemudian untuk pegawainya ketika presensi menggunakan seperti ini Finger biar lebih mudah ya. Datanya masuk secara otomatis. Kemudian jika perusahaan tersebut ingin mempresentasikan produknya ke masyarakat, ya bisa menggunakan ini ya digital ya. Ini masih bisa digunakan ya, brosurnya masih bisa digunakan. Mungkin hanya sebatas dibagi saja, mereka baca sendiri. Tapi tentu untuk penjelasannya seperti yang disampaikan sama Faisal tadi, bahwa untuk menyampaikannya lebih enak menggunakan PowerPoint karena di PowerPoint itu di digital itu kita bisa memainkan gambar, kita bisa memainkan tulisan, kita bisa memainkan suara, kita bisa memainkan video, ya banyak hal yang bisa kita mainkan di digital ini ya dibanding dengan yang brosur ini. Ya. Jadi orang-orang yang mendengarkan penjelasan kita akan lebih mudah untuk memahaminya. Nah, jadi ini ya. Oke, kemudian manfaat dari otomasi perkantoran. Otomasi perkantoran bermanfaat dalam menangani informasi, mulai dari input hingga distribusi dengan memanfaatkan bantuan teknologi secara optimal, sehingga campur tangan manusia itu secara minimal. Artinya bahwa ketika suatu perusahaan itu sudah terotomasi, ya, terotomasi berarti kantor tersebut atau perusahaan tersebut itu sudah terhubung dengan yang namanya teknologi. Kegiatan, pekerjaan, tugas itu sudah dibantu dengan yang namanya teknologi, sehingga mengurangi banyaknya keikutsertaan atau keikut campurnya manusia dalam mengerjakan tugas. Jadi manusia tidak dari perusahaan tersebut tidak membutuhkan terlalu banyak manusia untuk bisa menjalankan perusahaannya karena ya tadi sudah dibantu dengan teknologi. Ya, itulah yang membuat suatu perusahaan itu bisa lebih maju lagi karena sudah terbantu dengan yang namanya teknologi. Karena dengan dibantu dengan teknologi itu sendiri, tentu pekerjaannya bisa terselesaikan dengan tepat waktu, dengan teliti, dengan cermat. Ya. Tetapi perlu diketahui bahwa adanya teknologi memang membantu pekerjaan para pegawai, tapi tentu di teknologi itu sendiri tentu bisa terjadi yang namanya error ya. Jadi tetap membutuhkan yang namanya manusia untuk tetap mengawasi dan mengendalikannya. Nah, kita bisa lihat di sini, gambar di sini. Salah satunya ya, kita bisa melihat orang tua ini yang sedang menulis ya. Nah, dulu perusahaan-perusahaan dulu itu sebelum adanya teknologi, belum tersentuh teknologi, yang mereka pekerjaan seperti ini. Nah, menulis, dan menulis. Mencatat. Ya. Tetapi ketika sudah ada yang namanya teknologi, maka kegiatan mencatat ya itu sudah beralih ke komputer ya. Jadi kita tinggal mengetikkan saja, kita tidak membutuhkan pulpen, kita tidak membutuhkan kertas. Yang kita butuhkan hanyalah monitor dan keyboard ya. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi pekerjaan lebih mudah terselesaikan. Informasi yang diciptakan, informasi yang didapatkan, terkumpul di dalam sini, monitor, kemudian jika ingin disebarluaskan pun lebih mudah dibandingkan dengan kertas. Ya. Itulah salah satu manfaat dari otomasi perpustakaan, yaitu tadi adanya peralihan ya. Peralihan yang manual ke digital, ke teknologi. Oke, kemudian kita berbicara tentang konsep otomasi perkantoran. Apa itu otomasi perkantoran? Konsepnya yaitu pertama, ini ada 5 konsep. Ya, yang pertama yaitu ini, proses yang terjadi di perkantoran itu seperti halnya proses manufaktur
selalu mengarahkan ke otomasi, ke otomatisasi atau otomasi sama. Nah, contohnya gambar ini. Ini saya minta pendapatnya nih dari apa ya? Sadam. Halo, Mas Sadam. Iya, Pak. Halo, Sadam. Halo. Oke, panggilannya Sadam, betul? Iya, Pak. Oke. Mas Sadam, ini gambar apa kira-kira Mas Sadam? Botol. Gambar apa nih? Alat. Pin Alat, gitu, Pak. apa kira-kira? Tahu enggak? Nggak tahu. Nggak apa-apa, asal jawab aja, nggak apa-apa, nggak akan marahin. Ini apa sih, Mas? Ini. Botol. Botol, betul sekali. Ini alat ya? Iya, Pak. Oke, betul sekali. Nah, jadi ini alat ya. Jadi ini merupakan alat pabrik ya. Ini berarti merupakan perusahaan botol. Anggap aja ini mereknya X. Nanti kalau saya sebutkan mereknya dikira saya ini ya, apa promosiin ya. Jadi sebut aja ini botol X. Ini adalah pabrik botol X ya, yang mana ini adalah alatnya. Alat yang digunakan untuk ini adalah alat untuk memberikan penutup bagi botol-botol ini ya. Jadi sebelum ada alat ini tentunya kan kita membutuhkan bantuan manusia ya, manusia satu-satu untuk menutup. Tapi kan akan lama kalau kita menggunakan tenaga manusia untuk menutup botol sebanyak ini. Maka diciptakan namanya alat ini. Alat pabrik ya seperti ini yang digunakan secara otomatis untuk menutup botol-botol ini. Ya. Jadi ini bergerak masuk sana terus tutup di sana ding, gerak sini ditutup. Nah, secara otomatis. Nah, ini namanya manufaktur ya. Proses manufaktur. Nah, jadi alat-alat pabrik atau alat perusahaan yang digunakan untuk melakukan satu tindakan dalam manufaktur ya. Ini contohnya seperti ini. Oke, mohon maaf suara saya agak sedikit agar ya karena masih kurang sehat. Oke, next ya, lanjut. Berikutnya, oke. Ini ada gambar ini, saya jelaskan dulu. Otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa terencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Nah. Oke, Husna. Iya, Pak. Oke, Husna melihat gambar ini, 3 gambar ini? Iya. Oke. Ini gambar apa, Husna? Mesin tik. Mesin tik, betul sekali. Sudah pernah melihat secara langsung? Belum. Belum ya. Pernah melihat, berarti belum pernah menggunakannya ya, belum pernah lihat secara langsung ya. Ya, belum. Oke, berarti kamu itu memang newbie ya? Belum, kamu lahir, alat ini udah gak digunakan lagi berarti. Oke. Kalau yang di bawah ini apa ini? Itu radio. Radio. Radio pernah lihat langsung? Pernah. Pernah, benar. Ya, yang kayak gini pernah. Pernah, oke. Atau mungkin punya di rumah? Sempet punya, tapi udah rusak gitu, jadi udah nggak ada. Oke, sempat punya berarti ya. Oke, setidaknya sudah pernah megang, menggunakan. Ya. Oke. Ya. Ini menghasilkan suara ya, radio menghasilkan suara. Yang sebelah kanan ini? Itu laptop. Laptop, dan Anda pasti punya. Betul? Ya, benar, Pak. Oke, betul sekali ya. Oke. Jadi hubungannya ini sama ini adalah bahwa ini ya dijelaskan ini otomatisasi kantor berevolusi ya dari aplikasi-aplikasi yang terpisah ya. Aplikasi yang terpisah dalam artian seperti ini. Ini mesin ketik, ini radio, ini terpisahkan ya, terpisah. Dua barang. Fungsinya dua barang punya fungsi sendiri-sendiri. Ini untuk mengetik.
ini untuk mendengarkan suara. Ya. Nah, kemudian terpisah, kemudian tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Maksudnya artinya itu bahwa dua alat ini bisa dijadikan satu, ya, yaitu laptop. Nah, ketika kita bisa menggunakan laptop, kita bisa untuk mengetik. Dan juga kita bisa sekaligus untuk mendengarkan radio atau suara. Ya, seperti itu ya. Jadi karena perkembangan teknologi, maka ini ada revolusi. Jadi yang dulunya sendiri-sendiri sekarang sudah menjadi satu di sini. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Husna. Lanjut ke berikutnya. Nah, kemudian ada konsep yang ketiga yaitu otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Ya, oke, saya yakin semuanya mahasiswa di sini memiliki WhatsApp ya. Ya, kalian pasti memiliki WhatsApp. Apakah ada yang nggak mempunyai WhatsApp? Pasti nggak ada. Pasti punya semua. Nah, aplikasi ini sangat populer sekali ya digunakan oleh orang-orang, terutama di Indonesia. Banyak sekali menggunakan alat ini untuk berkomunikasi, untuk diskusi, untuk telepon bisa, untuk video call bisa. Ya. Nah, jadi di dunia perkantoran pun alat ini bisa digunakan juga untuk media untuk mendapatkan informasi, untuk mengirim informasi. Ya, kalau kita berbicara mengenai dulu sebelum adanya WhatsApp, ya ketika menerima informasi ya kita biasanya masih terpisah nih pakai telepon yang masih bunyinya kring kring gitu loh yang kita angkat ya. Ketika kita mau menggunakan nomornya kita harus putar-putar dulu nomornya itu. Nah, tapi khusus untuk mengangkat telepon aja, tidak bisa mengirim pesan. Tapi untuk sekarang ini sudah bisa jadi satu, bisa untuk telepon, bisa untuk video call, dan juga bisa untuk mengirim pesan. Mengirim file pun bisa lewat WhatsApp. Ya, jadi lebih praktis. Oke, kemudian otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya, jadi dengan adanya otomasi kantor itu membuat pimpinan itu lebih bisa mengambil keputusan nih. Apakah perusahaan ini akan maju atau mundur, sukses atau gagal? Melihat dari mana otomasi kantor itu berkembang dengan baik di perusahaannya. Apakah dengan terotomasi membantu perusahaan menjadi lebih maju atau malah tidak? Jadi bisa dilihat juga dari mana SDM-nya atau pegawainya. Ketika kantor tersebut sudah dihubungkan dengan teknologi, tetapi ternyata pegawainya tidak bisa menggunakan teknologi itu, wah itu justru juga memberikan situasi yang buruk ya. Sudah mahal-mahal, kantornya sudah terhubung dengan teknologi, tetapi ternyata pegawainya tidak bisa menggunakannya. Percuma dong. Nah, maka dari itu, pegawainya pun harus bisa menguasai tentang teknologi. Makanya saat ini pelamar itu kebanyakan diharuskan ya paham akan teknologi ya. Setidaknya ketika kalian melamar pekerjaan, kalian pahamlah menggunakan yang namanya Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu kalian kuasai lah. Ya, setidaknya mengenal lah apa itu tentang aplikasi itu. Oke. Berikutnya yaitu tentang otomatisasi kantor. Ya. Oke. Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal. Ya, hadir. Hadir, oke. Mas Iqbal, ini sebelah kiri ini gambar apa Mas Iqbal? Pegawai kantor yang sedang bertemu secara langsung. Secara langsung, betul sekali. Yang sebelah kanan? Pegawai kantor yang sedang melakukan Zoom meeting. Zoom meeting, oke.
Bedanya berarti Zoom meeting merupakan salah satu metode otomasi dalam pekerjaan. oke, bagus sekali. Ya, betul. Oke, kita bisa melihat di sini ya bahwa ya salah satu otomasi perkantoran yaitu kita bisa lihat dari komunikasi ya. Ketika belum ada yang namanya teknologi, maka komunikasi yang mereka lakukan yaitu seperti ini ya. Secara tatap muka, ya, ngobrol bareng ya, ketawa ketiwi ya, membahas hal-hal ya, secara langsung tatap muka. Nah, tapi karena sekarang teknologi sudah berkembang, ya, kantor-kantor sudah mulai maju, maka untuk komunikasi kita bisa ya, lakukan lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Ya, salah satu contohnya seperti ini. Jadi kita bisa rapat, bisa diskusi, itu tidak harus tatap muka secara langsung. Ya, karena apalagi saat ini seperti pandemi ya, yang mengharuskan kita tetap di rumah, stay at home, ya, WFH, ya, maka ya komunikasi seperti ini sangat dianjurkan ya. Dan warga Indonesia sudah mulai terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Ya, seperti salah satu contohnya ya, seperti kita ini ya, pembelajarannya dilakukan menggunakan Zoom. Oke. Nah, berikutnya adalah kategori otomasi perkantoran. Yang pertama ada manajer, yaitu orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan. Manajer atau bos. Dalam artian di sini yaitu mereka yang mengawasi para pegawai di suatu perusahaan. Kemudian ada profesional. Profesional tidak mengelola orang tetapi menyumbangkan keahlian khususnya. Ya, jadi ini di bawahnya manajer. Kemudian ada sekretaris. Biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas. Ya, seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Ya, jadi tugas sekretaris seperti itu. Biasanya sekretaris itu yang mendampingi bos ya, pimpinan ya. Ketika pimpinan ada schedule, ada rapat, ya sekretarislah yang membuatkan jadwal. Ada tamu yang ingin bertemu dengan pimpinan, ya sekretarislah yang nanti akan menghubungkan tamu tersebut dengan pimpinan. Kemudian ada surat masuk keluar, sekretarislah yang nanti akan memprosesnya. Nah, untuk pegawai administrasi ini itu tugasnya untuk membantu sekretaris. Ya, misalnya menjalankan mesin-mesin, misalnya membutuhkan fotokopi nih karena terlalu sibuk, sekretarisnya banyak pekerjaan, maka untuk hal fotokopi dilimpahkan kepada pegawai administrasi. Jadi pegawai administrasi nanti akan memfotokopikan berkas-berkas, kemudian diberikan ke sekretaris. Nah, dan sebagainya. Dan kemudian ini ada aplikasi. Aplikasi otomasi itu otomasi perkantoran itu banyak sekali sebenarnya. Jadi perusahaan-perusahaan itu menggunakan aplikasi untuk menunjang para pegawainya dalam menjalankan tugas itu banyak sekali, bermacam-macam dan berbeda-beda tiap-tiap perusahaan ya. Ini hanya gambaran aja sih, ya. Ada pengolahan kata, ada pengolahan data, media, desain grafis, surat elektronik, pesan suara, kalender elektronik, konferensi audio, dan sebagainya. Banyak sekali. Ini masih banyak lagi. Ya, aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Ya. Dan ini yang saya lingkarin merah ini, ya. Ini adalah yang nanti, insya Allah nanti untuk pertemuan berikut-berikutnya kita akan belajar tentang ini ya. Satu, pengolahan kata, Word, ya, Microsoft Word. Kemudian pengolahan data, Excel. Kita akan belajar tentang hitung-hitungan, rumus, mencari rata-rata, mencari nilai tertinggi, terendah, dan sebagainya. Kemudian mengolah media, presentasi, PowerPoint, ya seperti ini. Kita membuat hal-hal seperti ini yang saya tampilkan, PowerPoint, bagaimana cara membuat presentasi yang bagus, yang baik, ya. Maka nanti software-software apa aja yang bisa menunjang untuk presentasi kita, ya.
Kemudian ada desain grafis, Corel Draw, ya, kita bisa bermain di sini, membuat brosur, membuat kartu nama, ya, membuat poster dan sebagainya. Ya, jadi kita nanti akan fokus ke ini ya, keempat ini. Kita akan mendalami tentang 4 ini, ya, belajar. Karena 4 ini itu adalah hal yang paling banyak dibutuhkan di suatu perusahaan. Ya, pengolahan kata untuk surat menyurat, untuk membuat surat izin, surat kerjasama, MOU, surat apa namanya, undangan dan sebagainya. Data untuk menghitung keuangan, ya, untuk menghitung jumlah bahan dan sebagainya. Kemudian presentasi. Nah, ketika ingin mempromosikan produknya ke masyarakat, nah kita harus bisa membuat presentasi agar mudah dipahami. Ya, kemudian desain grafis. Di sini bagaimana caranya membuat poster, ya, agar menarik, agar ketika masyarakat membaca poster yang kita buat itu mereka langsung tertarik dan sebagainya. Jadi 4 ini yang nanti akan kita belajar di pertemuan berikutnya. Oke. Seperti itu ya. Jadi itu aja untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Dan ini ada tugas dan juga meringkas. Tugas dan meringkas. Saya rasa masih ada sekitar 1 jam lagi. Cukup ya. Karena ini juga soalnya tidak terlalu sulit lah. Ya, yang pertama yaitu nanti silakan tonton video maaf, yang saya upload di layar ya. Jadi tadi saya sudah upload di layar di top 2 ya. Silakan nanti kalian tonton videonya, simak dan pahami baik-baik videonya. Kemudian yang kedua, pilih salah satu yang menurut Anda bisa menghilangkan banyak pekerjaan orang. Nah, jadi di situ nanti akan banyak video yang menjelaskan pekerjaan yang dibantu dengan teknologi. Nah, jadi nanti kalian pilih nih satu yang menurut kalian itu sangat merugikan nih bagi orang, sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan gara-gara alat ini. Gitu ya. Nanti kalian pilih. Kemudian yang ketiga, ini menurut Anda, ya, pegawai atau guru, apakah akan hilang pekerjaannya karena sudah diganti dengan robot? Ya. Ya, silakan jelaskan ya, menurut versi Anda masing-masing. Ya. Karena sekarang kan sudah ada robot nih ya, robot yang sudah berbentuk manusia, ya, yang bisa ngepel, bisa ini, bisa bawa barang dan sebagainya. Nah itu apakah robot tersebut kelak nanti bisa menggantikan para pegawai di perusahaan atau menggantikan guru? Mungkin ya robot itu bisa mengajar mungkin ya. Nah, silakan kalian bisa beropini sekreatif kalian mungkin ya, bisa atau tidak nanti jelaskan. Dan keempat, ya ringkaslah materi yang saya jelaskan tadi. Ya. Jadi tadi silakan diringkas sejelas mungkin, nggak usah panjang-panjang, ya, singkat tapi sudah mewakili ya dari apa yang saya jelaskan tadi. Jadi saya ingin mengetahui apakah kalian memahami atau tidak dari apa yang saya jelaskan tadi. Ya, kemudian untuk tugas ini kerjakan di Microsoft Word. Pengumpulan sampai jam 10.30 ya. Jadi ini masih 19. Masih ada 1 jam. Saya rasa cukup. Nanti bisa dikumpulkan di layar. Jadi tadi di layar saya sudah membuat untuk pengumpulan tugas. Jadi nanti bisa dikumpulkan di layar. Ya, silakan kalian cek di situ. Oke. Sampai saat ini untuk tugas, apakah sudah paham? Silakan barangkali ada yang belum paham. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Ini PowerPoint-nya diupload di layar juga enggak? Yang sekarang. Oh, enggak saya upload dulu, sengaja. Ya, Mas ya. Jadi makanya saya tadi kan bilang, coba nih, jangan-jangan nanti ada yang ngantuk nih. Bisa ada yang ngantuk nih, makanya saya coba untuk ya melihat dari tulisan kalian, ringkasan kalian. Ini benar-benar nyimak apa enggak nih?
Kan saya nggak tahu juga kalian di sana ngapain. Jangan-jangan yang nggak aktifin video lagi makan atau lagi main game. Kan saya juga nggak tahu. Makanya dari meringkas ini saya pengen tahu seberapa paham kalian mendengarkan penjelasan dari saya. Itu Mas Rizal. Mas Rizal kabur ya? Ya, Pak, ngambil catat. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Sudah jelas ya? Oke, itu aja ya. Ini suara sudah agak serak ya. Karena juga masih kurang sehat. Gitu aja ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan seputar tadi, materi bisa ditanyakan di grup aja. Ya, silakan mengerjakan. Saya tunggu sampai jam 10.30 ya, waktu kita selesai perkuliahan. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali lagi karena saya juga